Berdoalah buat pemimpinmu. Karena seorang pemimpin yang hidupnya tidak benar, seorang pemimpin yang percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan, seorang pemimpin yang hidup dalam perzinahan, maka kutuknya akan menimpa bangsa tersebut. Itu ada dampaknya karena kutuk itu mengikat. Dan kalau itu pemimpin, itu akan berdampak ke satu negara atau satu bangsa. Resesi ini ada rencana Tuhan juga Pak Gito. Amin. Yaitu apa? Pertama, untuk membenahi diri kita di perusahaan, keluarga, atau tempat usaha. Ya. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam program kita Kamu Hebat. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang diciptakan Tuhan berharga, setiap orang diciptakan mulia, dan setiap orang diciptakan ada rencana Tuhan yang khusus dalam hidupnya. Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Persoalan hari-hari ini banyak orang merasa saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya bukan siapa-siapa, saya nggak seperti dia. Dia itu cantik, dia itu gagah, dia itu kaya, dia itu hebat, dia itu pintar. Tapi saya bukan siapa-siapa. Tahukah saudara, itu adalah rencana setan. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Setan mau merasa hidup kita tidak berharga. Sehingga karena merasa hidup kita tidak berharga, kita harus pergi ke dukun, kita harus cari ramalan-ramalan nasib kita mau tahu tentang hari esok kita. Tetapi dalam Kristus, Alkitab berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Meskipun kenyataannya hari-hari ini kita banyak masalah, meskipun hari-hari ini kelihatannya kita menghadapi banyak tantangan, tetapi percayalah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya ingat firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Saudaraku, siapa orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tidak meyakini firman Tuhan, orang yang tidak mempercayai kuasa Tuhan, orang yang tidak meyakini apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Dia sibuk dengan pemikirannya sendiri, alamnya sendiri, lalu prediksinya sendiri. Itulah yang disebut bebal. Amsal 14 ayat 34 bilang, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Berarti saudaraku, dosa bukan hanya sesuatu yang pribadi, tapi dosa juga bersifat komunal. Artinya Tuhan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Begitu juga pemimpin. Itu sebabnya kita harus tahu pemimpin takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Sebab jika seorang bapak tidak takut Tuhan, jika seorang pemimpin percaya dukun, percaya kuasa kegelapan, Alkitab bilang kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi kalau pemimpin hidup dalam kebenaran, seorang pemimpin mengarahkan pada kebenaran, maka derajat bangsa akan naik. Tapi dosa, perzinahan, penyembahan berhala adalah noda buat bangsa. Amsal 14 ayat 35. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Nah, secara khusus saya menggarisbawahi dua hal penting ini. Yang pertama, seorang bapak, karena seorang bapak adalah seorang pemimpin. Yang kedua, para pemimpin bangsa. Kenapa? Karena para pemimpin bangsa menentukan berkat bagi sebuah bangsa tersebut. Ada banyak orang yang berkata, biarinlah pemimpin berzina, biarinlah pemimpin percaya dukun-dukun. Yang penting kita jaga diri kita. Saudaraku, kenapa Alkitab berkali-kali bilang berdoalah buat pemimpinmu, berdoalah buat pemimpinmu. Karena seorang pemimpin yang hidupnya tidak benar, seorang pemimpin yang percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan, seorang pemimpin yang hidup dalam perzinahan, maka kutuknya akan menimpa bangsa tersebut. Itu sebabnya mari setiap keluarga kita doakan bapak-bapak, kita doakan suami-suami, kita doakan para pemimpin. Kita bukan hanya mengkritik, wah Indonesia sedang tidak baik-baik saja, aduh kabur saja dulu, ya kan? Kan banyak orang mau menggoyangkan bangsa ini dengan segala meme, dengan segala istilah, dengan segala tagar. Sebagai anak Tuhan, kita bukan seorang yang membenarkan kesalahan pemimpin. Kita bukan seorang yang acuh dan diam pada persoalan pemimpin. Tapi kita
kita adalah orang yang berdoa dan memohon kehendak Tuhan dan menyuarakan suara kebenaran sehingga kita dapat melihat waktu pemulihan besar terjadi. Karena saya percaya Indonesia ini indah, saya percaya Indonesia ini baik, saya percaya Indonesia dikasihi Tuhan, saya juga percaya Indonesia diberkati Tuhan berkelimpahan. Tetapi kita orang-orang yang beragama, kita umat yang takut akan Tuhan, kita harus merendahkan diri berdoa. Buat saya pertobatan nasional, pertobatan sungguh-sungguh dari orang-orang yang percaya akan Tuhan yang hidup dahsyat dan luar biasa akan mendatangkan pemulihan yang besar. Ingat, rancangan Tuhan selalu indah, rancangan Tuhan selalu dahsyat, rancangan Tuhan pasti kebaikan, rancangan Tuhan pasti peningkatan dan promosi. Makanya Alkitab bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati dengan perkara yang lebih besar. Haleluya. Bersama dengan saya, ada seorang anak Tuhan yang saya sudah kenal kira-kira 33 tahun. Hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang saya kenal paling lama dan masih bersahabat dekat sampai hari ini adalah rekan saya ini. Dan rekan saya punya spesialisasi penerawangan. Karena dasar Tuhan memanggil hidupnya dari seorang yang bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan, tapi Tuhan pulihkan kehidupannya sehingga apa yang terjadi, dia punya hati untuk melawan segala kuasa kegelapan, segala penyingkapan rahasia-rahasia kegelapan. Dia tulis banyak buku tentang kuasa-kuasa kegelapan. Dia juga banyak bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari-hari ini Tuhan juga singkapkan banyak hal tentang nasib bangsa negara, nasib ekonomi, nasib keluarga-keluarga dalam kebenaran terang Tuhan. Untuk itu, saya jumpai hambanya yang dikasih oleh Tuhan, yang kita semua rata-rata sudah banyak kenal, yaitu Pendeta Daud Tony. Haleluya. Haleluya, Pak Gilbert. Yesus dahsyat. Nah, hari ini kita bicara tentang rancangan setan dan rancangan Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan kebaikan. Tapi rancangan setan supaya kita merasa nggak berharga, kita merasa nggak berarti, supaya rumah tangga kacau, ekonomi kacau. Nah, bagaimana menurut Pak Daud? Setan itu merancangkan suatu kejahatan. Makanya Karena dia jahat. Makanya kalau seorang pemimpin Ya. terlibat kuasa gelap, Ya. maka akan ada kutuk atas bangsa itu. Ya. Nah, Bagaimana dengan bapak-bapak? Sama. Bapak ke anak-anak, tapi pemimpin dampaknya ke bangsa. Karena kan bapak-bapak begini, dia kerja keras, dia harus bayar hutang, dia harus selesaikan uang. Sehingga kadang-kala dia pergi ke tukang ramal, dia pergi percaya dukun, pegang jimat. Bagaimana menurut Pak Daud? Itu ada kutuknya, Pak Gilbert. Setan itu tidak tahu masa depan, tetapi bisa merekayasa supaya terjadi. Makanya ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Ya. Tetapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Jadi setan tidak tahu masa depan, tapi Tidak. bisa merekayasa. Maksudnya gimana? Misalnya meramalkan ini, kamu nanti usia 10 tahun akan jadi pengusaha toko emas. Ya. Maka setan akan membantu dia untuk melakukan supaya dia punya toko emas. Nah, setelah toko emas itu jadi, kutuknya jalan. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Tumbalnya. Tumbalnya. Karena setan itu merekayasa supaya terjadi karena itu berhubungan dengan pribadi, Pak Gilbert. Padahal dia tidak tahu hari depannya. Hari depan tidak tahu. Itu yang baik. Akan punya toko emas. Tapi bagaimana yang buruk? Kamu umur 40 tahun akan diopname sakit-sakitan. Mati ndak, hidup ndak, itu Iya. ya. Setan juga berkayasa seperti itu, Pak Gilbert. Setan berkuasa atas tubuh jiwa seseorang yang hidupnya merelakan untuk setan. Yang tidak bisa setan ambil adalah satu, Pak Gilbert, roh manusia. Karena roh manusia itu milik Tuhan. Nah, kalau orang yang bicara bahwa rohnya diambil bagaimana? Itu kejiwaannya, Pak Gilbert. Oh. Bukan rohnya, Bukan rohnya tapi kejiwaannya. kejiwaannya. Kalau roh itu diambil, nafas berhenti, selesai, Pak Gilbert. Jadi orang kalau pergi ke dukun, orang kalau percaya ramal-ramal nasib, dia mengikatkan dirinya dengan rancangan setan atau aturan Rancangan setan. rekayasanya itu. Iya. Makanya ramalan misalnya tahun 2000 itu terjadi kekacauan jam 000. Kan tidak terjadi, Pak Gilbert. Iya, betul. Itu apa tuh ramalan tentang dunia. Milenium. Ramalan yang bicara tentang apa itu 2012, kiamat kan tidak terjadi, Pak Gilbert. Iya. Karena bumi dan isinya masih di bawah kendali Tuhan. Maka setan tidak punya hak.
Maka ramalan bicara pribadi itu tepat. Ramalan negara atau dunia pasti gagal, Pak Gilbert. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya, ini dulu orang percaya dukun, dia pergi ke ramalan terus dibilang umur 38 kamu akan sakit jantung, lalu kamu akan dirawat 40 hari di rumah sakit, lalu hidup kamu mati enggak, hidup enggak. Lalu kemudian di umur 37 dia bertobat. Lepas dari kutukan, Pak Gilbert. Dan dia harus melepaskan diri dari kutukan itu. Karena apa? Kan di dalam Yesus ada kemerdekaan. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang pernah diramal apapun, percayalah bahwa kalau kita datang pada Yesus, mematahkan kutuknya, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa darah Yesus memutuskan setiap hubungan kuasa kegelapan. Nah, bagaimana dengan bangsa? Kalau seorang pemimpin terlibat kuasa gelap, dampaknya itu di bangsa, Pak Gilbert. Iya. Nah, perhatikan, waktu Salomo terlibat kuasa gelap, maka kerajaan Israel terpecah jadi dua. Iya. Dan pada waktu Akab, Raja Israel terlibat penyembahan berhala, kuasa gelap, maka dampaknya ke bangsa Israel juga. Iya. Nah, itu ada dampaknya karena kutuk itu mengikat. Dan kalau itu pemimpin, itu akan berdampak ke satu negara atau satu bangsa. Nah, makanya perlunya gereja-gereja, anak-anak Tuhan, umat Tuhan berdoa, itu untuk mematahkan kutuk bila pemimpin kita terlibat kuasa gelap. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak gerakan dari Jaringan Doa Nasional, dari PGI, dari KWI, yang mulai menyadari arti kuasa doa. Jadi karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada undangan-undangan doa, ini bukan hanya doa penyakit, doa masalah. Kita kan cuma peduli kalau ada doa masalah, doa pemutusan, apa itu namanya, kutuk-kutuk hutang, kita datang. Tapi kadang-kala kita tidak mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur ada gerakan-gerakan seperti Jaringan Doa Nasional, kita bersyukur PGI misalnya, KWI, lalu beberapa aras-aras gereja nasional mengadakan gerakan-gerakan doa untuk bangsa dan negara. Saya pikir kita perlu terlibat. Karena yang mengkritik pemerintah sudah banyak, yang menyerang pemerintah sudah banyak, yang berdemo sudah banyak. Boleh nggak kita anak-anak Tuhan, seperti Pak Pendeta Daud Tony tadi katakan, kita merendahkan diri, kita berdoa, mematahkan kutuk-kutuk itu. Karena pemimpin itu minimal ada dua. Satu, pemimpin nasional, dan yang kedua pemimpin regional. Pemimpin regional bisa bernama wali kota, pemimpin regional bisa bernama ketua RW, pemimpin regional bisa bernama gubernur, bisa bernama bupati. Pokoknya siapapun yang di regional itu menjadi pemimpin, sudah saatnya kita mendoakan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Nah, Pak Daud, sekarang ada tagar di media-media sosial. Walaupun Pak Daud ini bukan manusia medsos. Kalau ada apa itu namanya Facebook, Tidak atau punya saya. ada Instagram atau ada TikTok nama Daud Tony, pasti bukan milik beliau, betul? Bukan. Melalui program ini juga kita klarifikasi. Karena mulai banyak nih, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook yang tulisannya Daud Tony, itu bukan beliau. Itu rekayasa, saudara, itu nggak betul. Karena beliau bukan manusia medsos. Tapi di dunia medsos ada tagar. Yang pertama, kabur saja dulu. Karena ayo kita tinggalkan Indonesia. Yang kedua, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi terus kemudian ada yang tulis, Indonesia baik-baik saja. Jadi semua sedang bingung. Sebetulnya ini Indonesia baik-baik saja atau tidak? Karena di satu sisi, kalau bicara tentang kepuasan terhadap pemimpin, kan ada survei kepuasan terhadap pemimpin, itu semua di atas 80%. Pak Jokowi di atas 80%, Pak Prabowo di atas 80%, semua kita bangga sama pemimpin kita. Tapi kalau bicara ekonomi, dolar sudah meroket, lalu PHK mulai terjadi mana-mana, perusahaan-perusahaan besar termasuk Sritex, kebetulan Pak Daud dari Solo, karyawannya berapa? 30.000, 50.000 di PHK, dipilotkan. Jadi kita lihat bahwa di satu sisi, wah, wajahnya bagus gitu, karena kepuasan terhadap pemimpin luar biasa. Berarti pemimpin kita hebat, pemimpin kita luar biasa. Tetapi kenyataannya, faktanya, perusahaan-perusahaan besar keluar dari Indonesia, perusahaan-perusahaan besar nggak mau masuk ke Indonesia. Lalu misalnya IKN yang katanya sudah siap dengan berbagai investor, tiba-tiba nggak ada lagi investor asing yang masuk. Nah, bagaimana menurut Pak Daud Tony tentang keadaan ekonomi Indonesia? Pak Gilbert, ini kejadiannya adalah tahun 96-97. 96-97. Ini sebelum COVID, berarti jauh sebelum COVID. Berapa puluh tahun yang lalu? Berapa puluh tahun yang lalu? 25 tahun lebih. Iya. Saya mengalami kecelakaan. Tabrakan, Iya. dan roh saya dibawa di surga. Iya.
Dan saya ketemu Yesus Kristus sendiri. Ditunjukkan masa depan sampai 2035. 2035. Dan di situ saya melihat hari-hari yang akan terjadi. Bahkan siapa presidennya sudah kelihatan semua Pak Given. Nah waktu itu 2001 saya memberitahu Pramono Edwibowo almarhum waktu pangkat kolonel. SBY 2004 presidennya SBY. Terjadi. Makanya saya diminta ngawal presiden 10 tahun Pak Given. Ya. Karena Pak Edi beritahu almarhum Ibu Ani bicara, dia yang tahu masa depan. Jadi lebih baik dia aja yang bicara gitu. Nah, di situ saya melihat apa yang terjadi, hari-hari yang terjadi Pak Gilbert. Memang benar apa yang dikatakan Alkitab, sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Ya. Jadi Tuhan tuh tahu dari awal sampai akhir Pak Gilbert. Nah, di situ makanya pada waktu sebelum corona, saya sudah bicara akan ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Ya. Itu 2015. Dan di media sosial ada semua tuh Pak Gilbert. Ya, betul. Dan pada waktu saya ngomong COVID ini nanti di 2020 itu 5 tahun puncaknya akan error dari kasus flu biasa. Sekarang sudah biasa Gilbert. Ya. Dan Waktu itu orang pikir cuma 2 bulan, 3 bulan ini dunia stop ya kan. Waktu Pak Daud bilang akan 3 tahun, semua orang bilang, ini orang ngomong kosong gitu. Itu saya tahu itu. nah, terjadi semua. Bahkan 2022 saya bicara, waktu itu saya melihat, karena apa? Di tahun 96-97 saya melihat ada seorang anak muda yang jadi wapres. Dan waktu itu langsung saya bicara, loh wajahnya ini. Saya 2022 waktu itu beritahu sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan di gedung AH Nasution lantai 9. Orang yang masih hidup beritanya Pak Gibran. Termasuk sama Kepala Staf Presiden Muldoko. Bahwa wapresnya nanti adalah Gibran. Itu kunci kemenangan. Dan capresnya militer. Dan terjadi Pak Gibran. Nah, itu hari-hari yang terjadi sudah ada di sana Pak Gibran. Ya. Nah, termasuk di masa depan nanti AHY itu wapres Pak Gibran. Nah, itu masa akan datang Pak Gibran. Ya. Nah, di situ saya melihat, makanya tahun 2022 saya bicara bahwa tahun 2025 kita akan masuk resesi ekonomi. Ya. Dan ini adalah awal permulaan Pak Gibran. Nah, kita nanti akan betul masuk resesi ekonomi itu di bulan 6, bulan 7. Tahun ini Pak Gibran. Dan di situ akan terus sampai 2 tahun Pak Gibran. Resesi ekonomi ini sampai 2026 akhir. Ya. Nah, 2027 itu baru terjadi pergerakan Pak Gibran. Pergerakan ekonomi. Dan pulihnya Indonesia itu adalah tahun 2032. Dan 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Itu sudah saya memberitahu itu sudah lama Pak Gibran. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita bertahan untuk menghadapi resesi ekonomi. Di dalam resesi ekonomi. Memang iman Kristen tidak membuat hidup tanpa masalah. Tapi iman Kristen selalu ada solusi di tengah segala masalah. Karena kita hidup untuk mengatasi masalah. Kita hidup untuk mengatasi masalah. Dan kita jadi kuat, jadi hebat, jadi dahsyat karena mengatasi masalah. Nah, resesi ini ada rencana Tuhan juga Pak Gibran. Amin. Yaitu apa? Pertama, untuk membenahi diri kita di perusahaan, keluarga, atau tempat usaha. Ya. Terutama ada kebocoran-kebocoran. Ya. Nah, dan yang kedua, untuk menguji tes water atau cek ombak perusahaan kita, tempat usaha kita pada waktu mengalami resesi. Karena begitu kita mengalami resesi, kita melihat kebocoran, kesalahan, kelemahan, semua kelihatan semua. Ya, ya. Nah, disitulah kita memperbaiki. Nah, untuk perlu akibat tahu bagaimana kita untuk mengatasi resesi ekonomi. Ya. Pertama, tenang, bertahan, dan bergerak. Nah, saudara, saya mau stop sampai di sini dulu. Tenang, bertahan, dan bergerak. Karena gini, yang Pak Daud katakan, itu adalah sesuatu yang hari ini sedang kita lihat, yaitu resesi ekonomi. Dan seluruh dunia sedang ada dalam kekhawatiran seperti ini. Karena negara satu minjem dari negara lain, negara satu minjem dari negara lain. Ya, ada masanya yang goncang semua gitu. Jadi nggak ada satu negara yang nggak punya utang kan, istilahnya kan begitu. Nah, jadi yang Pak Daud jelaskan tenang, artinya gini, kita harus imani bahwa masalah itu selalu mendatangkan 2 hal. Yang pertama, mendatangkan pemeriksaan diri dalam kehidupan kita. Seperti Pak Daud bilang, pelaku-pelaku usaha mulai berpikir gitu. Iya kan?
sebaik apa perusahaan kita. Karena dalam Alkitab dibilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Artinya apapun yang kita jalani dalam kebenaran, mau ada goncangan apapun tetap kuat. Contohnya COVID. COVID ada perusahaan-perusahaan yang hancur kan Pak Daud. Nah, tetapi justru di tengah COVID ada perusahaan-perusahaan yang naik. Ada orang yang ekonominya hancur, tapi tetap ada yang ekonominya baik. Gitu. Jadi, oke, jangan selalu bilang, waduh, kok hamba Tuhan bukan ngabarkan berita baik, malah berita yang kurang baik. Akan ada resesi. Loh, intinya, kalau kita tahu jalanannya akan rusak, kita pakai sepatunya lebih kuat, kita lebih hati-hati. Sehingga waktu lewati jalan rusak, kita jadi aman. Makanya Pak Daud bilang, yang pertama, tenang. Dengan tenang kita bisa berpikir. Dengan tenang kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan tenang kita bisa belajar. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa di setiap masalah yang pertama kita belajar mengkoreksi diri. Tetapi yang kedua di tengah masalah kita belajar lebih tangguh gitu. Karena orang-orang hebat lahir dari tekanan-tekanan besar. Yang Pak Daud ingatkan buat kita tenang. Jangan panik dulu. Saudara dengar berita ini jangan bilang, hamba Tuhan zaman sekarang mau sok baca masa depan. Bukan. Pak Daud menyampaikan apa yang Tuhan kasih tahu buat hidupnya. Saudara mau percaya ya syukur, saudara nggak mau percaya nggak apa-apa juga. Kan simpel kan. Jadi jangan panik dulu gitu. Yang pertama kita belajar dulu apa yang disampaikan Tuhan melalui Pak Daud ini. Misalnya yang pertama tenang dulu. Saya percaya ketenangan membuat kehidupan dahsyat. Tenang membuat kita dapat berpikir, tenang membuat kita dapat berdoa, tenang membuat kita dapat memahami rencana-rencana Tuhan. Lalu yang kedua, bertahan. Jadi kok ada masalah, ya kan? Jangan, saya udah gak tahan, udah gak kuat gini, udah kita cerai aja. Jangan, gitu. Masalahnya akan datang. Dan Alkitab juga ajarkan masalah ini menimpa seluruh dunia. Jadi yang pertama tenang, yang kedua bertahan. Mau ada tantangan apapun, jangan jadi orang yang greedy gitu. Jangan jadi orang yang rakus gitu. Jangan jadi orang yang, kok begini. Bertahan itu berarti bisa bersyukur dalam segala perkara. Kadangkala rumah kita harus lebih kecil, nggak apa-apa. Kadangkala makan kita harus lebih sederhana, nggak apa-apa. Kadangkala baju kita harus lebih sederhana. Pengeluaran kita harus kita lebih irit, nggak apa-apa. Jangan ngeluh. Yang pertama tenang, yang kedua bertahan. Nah, yang ketiga ini yang menarik, tetap bergerak. Bergerak di sini bukan berarti hantam kromo gitu. Wow, gimana gitu. Tapi bergerak di sini bergerak dengan hikmat. Bergerak di sini minta tuntunan Tuhan. Bergerak di sini minta kuasa Tuhan yang bekerja. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Lanjut Pak Daud, seru ini. Jadi tenang, bertahan dan bergerak. 3 itu kuncinya ya. Kita tidak bisa hanya WNC menunggu dan melihat. Nah, menunggu melihat. stres. Karena kalau kita utang bank, bunga tetap jalan bayar terus. Kalau enggak disita semua. Ya. Kedua, perut kita juga perlu diisi kampung tengah. Jadi kita tidak hanya bisa menunggu, melihat, habis. Atau menunggu, tinggal mati. Tapi bertahan. Jadi kalau biasanya makan di bintang 5, kadangkala musim di kaki 5 kan simpel aja. Tapi yang penting kita bertahan. Bertahan. Gitu. Nah, bertahan. Nah, gimana cara bergeraknya? Ya, ini yang penting. Pak Gibet mungkin sudah lupa. Pada waktu saya baru bertobat tahun 97, saya menemui Pak Gibet, saya ini mau jadi apa? Pak Gibet ngomong, ya jadi manusia memang mau jadi monyet. Masih ingat? Nah, ada apa? Saya bingung gimana masa depan saya. Karena saya khotbah enggak bisa, nyanyi suara hancur, sekolah juga gagal. Nah, Pak Gibet ngomong sama saya, kamu taunya apa? Setan. Dan Pak Gibet ngomong gini, ada seorang anak muda, dari kecilnya dia suka virus. Dia tekunin virus terus, sampai jadi profesor doktor virus. Nah, jadi tekunilah apa yang kamu tahu, apa yang kamu lihat. Dan kamu melayani apa yang kamu tahu. Dan Pak Gibet ngomong, kenapa gereja bisa pecah? Karena orang yang tidak tahu ngomong. Nah, masih ingat Pak Gibet? Ya. Nah, itu saya pegang Pak Gibet. Dan saudara saya potong dulu. Jadi waktu itu Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Ketua Seminari Bethel, itu namanya Profesor Dr. Robert Uci. Jadi waktu Pak Daud datang ke saya itu, saya persis baru mau lulus, saudara-saudara, dan yang menjadi rektornya adalah Profesor Dr. Robert Uci. Jadi Profesor Dr. Robert Uci ini, ketika dia speech untuk dia punya penganugerahan guru besar,
Itulah yang dia bilang. Ada orang mati karena virus. Ada orang sengsara karena virus. Ada orang hancur karena virus. Tetapi hari ini saya menjadi profesor karena virus. Lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rupanya, kan saya ngomong karena saya baru saya hadir di acara itu toh. Dan rupanya itu menjadi hal yang menjadi rema buat Pak Daud Tony. Bahwa dari apa yang mulai. Karena Tuhan selalu bertanya, what is in your hands? Jadi saudara-saudara, apa yang Pak Daud sampaikan buat saya ini, tiba-tiba di hati saya, karena itu perlu buat kita. Jangan kerjain apa yang kita nggak bisa. Gereja tuh pecah, gereja ribut. Orang nggak ngerti Roh Kudus, ngomong tentang Roh Kudus. Orang nggak ngerti pewahyuan, ngomong tentang pewahyuan. Orang nggak ngerti akhir zaman, nyerang akhir zaman, nyerang ini, nyerang itu, nyerang ini, nyerang itu. Tapi kalau orang itu misalnya dipanggil Tuhan untuk pujian penyembahan, stay aja di situ. Udah nggak usah nyerang-nyerang yang lain gitu. Stay aja pujian penyembahan. Kalau orang pengajaran misalnya, stay aja di situ. Orang apologet misalnya untuk mempertahankan iman Kristen dari serangan-serangan di luar iman Kristen. Nggak usah nyerang sana, nyerang sini. Waktu setiap orang ada pada panggilannya, Pak Daud bilang, panggilan saya urus setan. Dan itu saya pikir dari 92 kita ketemu bersama sampai hari ini. Dan itulah yang Pak Daud terus kembangkan gitu, karena itu yang dia tahu, apa yang Tuhan kasih tahu sebagian besar tentang setan, dan hari-hari ini dia menyingkapkan apa yang Tuhan kasih tahu buat dia tentang bangsa dan negara ini. Lanjut Pak Daud, saya sangat diberkati terus. Dan saat itu saya hanya fokus, Pak Gilbert ngomong gini, kamu nggak usah kemana-mana, apa yang kamu alami itu bukan kebetulan, tapi itu ada talenta yang Tuhan berikan. Kalau kamu tahu setan, fokus setan terus. Nggak usah ke kanan atau ke kiri. Jadi selama ada setan, Pak Daud ada kerjaan. Saat Pak Gilbert ngomong gini, yang penting kamu jangan jadi setannya sendiri. Nah, dari situ Pak Gilbert, saya fokus. Orang bilang Indonesia baik-baik saja, atau orang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, itu cerminan hatinya. Resesi ini, 2 tahun ini, pertama, jangan ada pengembangan usaha apapun. Tapi memperbaiki yang sudah ada, diperkuat. Pondasinya, dasarnya. Buat saya, kalau Tuhan nyatakan sesuatu, nggak perlu saudara terintimidasi atau apapun. Yang penting kalau saudara rasa sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara persiapkan aja. Kan seperti saya bilang, tenang, bertahan, bergerak. Nggak ada salahnya kan.